tut. Rebut ikan makan. Ikan apa? Ano be? Ada. Kangiri. Ay, Tak kena. Dok tut po. Tuna gigi anjing. tuna. Jadi saat ini saya sedang menunggu ikan di dasar dan kita lihat apakah ikan itu. Wah, red bass besar. Mantap. Langsung tembakan saya mengenai ikan red bass besar ini. Terputar-putar di dasar untuk menyelamatkan diri atau melepaskan dari sap saya yang sudah tembus. Saya langsung menuju ke permukaan untuk mengambil napas normal. Dan ya, ini dia, saya sudah sampai di permukaan. Jadi saat ini saya berada di Flores, di mana ini adalah kampung halaman saya. Ya, ini dia penampakan red bassnya. Ya, mantap betul, mantap sekali. Jadi saya bersama dengan saudara saya Haris Lejap, ya, kami berdua melakukan spear fishing. Dan juga nanti sebentar ada keluarga yang lain. Ya, kita langsung saja ke dive yang berikutnya. Di sini saya coba menunggu lagi. Semoga saja dengan panggilan-panggilan ini bisa mendapatkan ikan target yang lain. Nampak di sini ekosistemnya masih bagus, tapi tidak seperti dulu. Dulu ikannya lebih banyak, guys. Soalnya di daerah saya ini orang kampung juga takut dengan para pengebom-pengebom ikan. Jadi mereka membiarkan. Lalu setelah itu mereka pun juga ikut memungut ikan yang dibom. Nah, itu dia. Sayang sekali ya. Tapi berharap semoga ke depan pemerintah pun bisa lebih tegas. Ya, terlihat ada seekor red bass. Kita lihat apakah bisa saya tembak mendapatkan. Sayang sekali, saya coba menembaknya, tapi tidak bisa dapat. Tembak salah, baru jiti besar dari belakang lewat. Ya, jadi saat saya mengambil napas di permukaan, tiba-tiba lewat seekor bluefin trevally. Saya segera menuju ke bawah dan menembaknya. Dan akhirnya saya pun mendapatkan satu ekor bluefin trevally ini. Ya, langsung saja kita menuju ke permukaan. Ya, saya panggil Haris untuk mendekat ke arah saya dan mengambil ikan hasil tangkapan. Ya, berat ikan ini diperkirakan 4 kilo lah. Ya, syukur kita bisa mendapatkannya. Amin. Ya, kita lanjut lagi ke penyelaman berikutnya. Dan kali ini saya melihat seekor red bass yang besar sekali. Saya mencoba mendekati red bass ini tanpa menunggu di dasar. Dan saya lihat, mantap betul, guys. Red bass ini saya tembak dari atas langsung di punggungnya, tembus di perut. Dia mencoba melarikan diri bersembunyi di bawah batu, sehingga membuat saya kesulitan untuk melepaskannya, ataupun dia juga bisa terlepas. Saya langsung memaksakan untuk menarik ikan ini menuju ke permukaan, dan sampailah saya di permukaan. Ya, Haris pun merapat kembali lagi. Nah, tanpa berlama-lama, saya dengan betul-betul yakin ikan ini tidak akan lepas. Saya menarik, memaksakan untuk naik. Nah, inilah dia. Wah, mantap sekali. Gagah betul. Ya. Ya, perlawanan masih diberikan oleh ikan ini. Ya, termasuk red bass yang besar lah kalau menurut saya. Ya, jadi Haris juga sebenarnya pingin mau turun ya, tapi tidak ada yang jaga perahu. Dan oleh sebab itu saya minta ke Haris untuk dia yang mengemudikan perahu dulu. Bagus itu kalau gantung. Saya bilang ikan. Ya.
Jadi di sini saya memberikan arahan untuk kita menggantung ikan di pinggir perahu supaya ikannya masih tetap lebih fresh. Jadi saya mencoba tanya ke Haris siapa yang ada di darat sana. Ternyata Aku tarik ikan ini juga capek. itu adalah keluarga yang kita tunggu. Hai, darbakai. Ya, mereka sudah menuju Putar dia, ke putar. arah pantai. Haris mencoba melepaskan si red bass ini, ya dia juga nampak kesulitan dan saya harus membantunya. Makanya saya yakin red bass ini tidak akan lepas karena tembakan saya yang cukup mantap. Wah, langsung saja kembali di video berikut ini saya menembak satu ekor dari kumpulan ikan rainbow runner. Ya, rainbow runner ini terbilang besar, mungkin bisa 4 kilo. Langsung terlihat rainbow runner ini melakukan perlawanan yang cukup kuat, di mana reel saya yang diputar dalam kondisi masih terkunci sangat kuat ya. Ya, ini dia rainbow runnernya. Wah, mantap guys. Wih, gagah betul. Ya, Haris langsung mengambil ikan ini dan ikan itu pun juga hampir putus. Betul lagi. Ya, jangan lupa memakai pisau ya, memakai pisau untuk melakukan kegiatan spearfishing karena pisau ini sangat penting untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan spearfishing. Nah, jadi di video ini saya menunggu ikan target yang cukup besar, yang mana ada seekor red bass besar dan ada seekor GT yang besar juga. Nah, itu dia penampakannya. Kita lihat dengan slow motion saya memperlambat video ini dan menembak ikan target GT. Kenapa saya memilih ikan GT? Ya, karena saya sudah berapa kali mendapatkan si red bass, jadi saya bosan. Oke, langsung saja kita melakukan perlawanan bersama GT ini. Semoga saja saya bisa mendapatkannya guys. Langsung saya memaksakan diri untuk segera ke permukaan secepatnya. Dan syukurlah saya sampai di permukaan. Kalau sudah sampai di permukaan, kita melakukan perlawanan sangat mudah dibandingkan di dalam air. Karena apa? Kita menahan napas. Tetapi di permukaan kita sudah bisa bernapas normal. Itu artinya tenaga kita lebih besar dibandingkan dengan menahan napas. Ya, dia masih memaksakan diri untuk memberikan perlawanan sehingga bisa terlepas dari sap saya, tapi kayaknya tidak bisa guys. Ya, saya terus menarik ikan ini beberapa saat sampai saya menaikkannya ke saya memberikan tali ke Haris untuk menarik. Hai guys. Ya, GT-nya tidak begitu besar, mungkin hanya 8 kilo saja, tapi ya bolehlah untuk tarikannya 8 atau 9 kilo Inilah kampung halamanku. atau mungkin 10. Saya tidak sempat timbang juga, tapi kalau dari tarikannya ya diperkirakan seperti begitulah. Haris pun juga sedikit kewalahan. Nah, ini dia. Wih, mantap. Satu ekor. 2 ekor yang lewat ini, saya bingung mau tembak yang apa, red bass kah, tembak GT. Saya tembak GT saya sudah. Habis GT belum ada. Pisau dulu bos. Hah? Pisau dulu. Terlihat perahu yang kami gunakan ini juga sudah nampak mulai tambah turun ya, mendekati garis air. Saya kira kecil saja. Nah, jadi nampaknya saya meminta Haris untuk kita harus ke darat untuk memakai perahu yang lain lagi, atau kita menambah satu perahu. Bingung ini mau tembak yang mana. Saya bilang tembak yang ini, GT saya sudah.
belum ada GT jadi red bass terus, red bass sudah 2. Coba menggunakan panggilan dengan mengetuk-ngetuk batu. Semoga aja, siapa tahu ada ikan-ikan target yang mendekat. Dan suara pun saya keluarkan dari saya sendiri. Semoga aja ada yang lewat ya guys. Mana nih kira-kira ini ikan target yang kita cari? Wah, kayaknya ini dia. Wah, red bass lagi, tapi nampaknya sedang. Ya, mantap. Dengan jarak yang sedemikian cukup jauh itu, saya bisa mendapatkan tembakan mengenai ikan red bass sedang ini. Naik, kita menuju ke permukaan. Ambil lagi nafas. Iya, gagah, betul. Jadi nampaknya video saya ini kurang bagus karena di saat ini saya mencoba menggunakan frame filternya, membuat videonya jadi kelihatan kurang bagus ya. Aduh. Saya berharap sebenarnya saya tidak menggunakan frame ini, tapi begitulah. Saya tidak mengeceknya dengan baik-baik. Ketika kita sudah di spot begini, Play. nah jadi ini ada Bapak Leo dan Bapak Anso, mereka sudah ada di darat. Mereka mau pekat nama. Nah, ketika saya melepaskan frame nampaknya lebih bagus ya. Sangat disayangkan sekali dan saya minta maaf ya buat pemirsa sekalian. Baik. Ya, jadi ada ikan-ikan segerombolan ikan unicorn. Ya, ikan unicorn ini paling enak kalau dibakar langsung di pantai. Terasa menikmati suasana dan ikannya pun juga terasa sangat nikmat, betul. Agak pokoknya silakan dicoba saja bagi yang belum pernah mencobanya. Tapi jangan dimasukkan ke dalam es, langsung dibakar. Habis didapat langsung bakar, oke? Atau diolah, terserah olah bagaimana. Kebanyakan kami langsung bakar. Ini dia. Mantap. Lagi dan lagi saya mencoba untuk, nah ini saya menggunakan spear gun single roller saya. Saya mencoba mencari ikan-ikan yang sedang, karena saya melihat potensi ikan monster tidak terlihat di sini. Dan saya juga mau mencari ikan-ikan bakar yang mau kita makan di pinggir pantai, yaitu ikan-ikan unicorn fish atau ikan-ikan target lainnya yang tidak begitu besar. Dan ya, 1 ekor unicorn lagi saya dapat. Mantap. Jadi ini kameranya saya masih memasang frame-nya karena saya tidak sempat mengecek video hasil rekaman saya. Nampak sangat tidak bagus. Saya sangat menyesal sekali. Mana nih ikannya? Oh, itu dia. Dan satu lagi bluefin. Bluefinnya langsung kaget kena sambaran dari si SAF 8 mili dengan gun inverter ini. Dia mungkin tidak sempat merasakan kesakitan pada saat kena tembakan, tetapi kaget terlebih dahulu dan merasa sakit di kemudian pada saat melakukan perlawanan. Ya, sebenarnya di tempat ini biasa nampak ikan-ikan monster, tapi sudah kesiangan, jadi kita dapat yang anak-anaknya saja dulu. Nah, ini mungkin sekitar 2 kilo juga lah kemungkinan si bluefin ini. Mantap. Yang penting kita bisa dapat jus.
Jadi untuk episode video di kampung saya ini saya membagi dalam beberapa video karena cukup panjang, yang mana saya pun juga mau mengabadikan perjalanan saya dari pantai ke kampung dan dari kampung ke pantai. Ya, terima kasih telah menyaksikan video saya. Oke, jadi ini kita proses pengangkatan bubu atau nama bahasa daerah kami. Ya, jadi ini pertama harus pakai ini ya. Ini untuk angkat, kita menggait talinya lalu menarik. Jadi ini pertama tarik tali jakarnya di bagian darat. Nah, Bapak Anso terlihat sangat antusias. Semoga aja ada ikan bagus ya. Bubuan ke pawang be mayak le di. Kita terjadi ibu dia lain Pak. Hah? Pinolahan itu. Kita orang lu terjadi. Memang ada ya. Ya, semoga aja dapat ikan-ikan bagus ya. Ya, aminkan. Ini namanya wai bawak. Dan di sana itu adalah wai kebak. Ya, mulai penarikan. Semoga aja ada hasilnya. Jadi setelah beberapa kali saya mencoba untuk turun menyelam mencari ikan-ikan target dan ternyata sudah nampak berkurang, akhirnya kami pun memutuskan untuk melanjutkan aktivitas, yaitu mengecek bubu, dan ini adalah salah satunya bubu ikan. Ya, jadi bubu ini biasa digunakan untuk menangkap ikan. Ukurannya cukup besar. Iya, nampak ada ikan beberapa ekor guys. Ya, itu dia ikannya, terlihat beberapa ekor muncul. Terlihat pula ada beberapa ekor ikan di dalam bubu yang sudah terperangkap. Nah, ini dibuka celahnya untuk mengeluarkan ikan. jadi di sini Bapak Anso yang sebagai pemilik bubu ini, dia mulai mengambil ikan yang berada di dalam bubu tersebut. Terlihat ada beberapa ekor ikan. 2 ekor. Itu aku mau anak itu buku kemir lagi. Ikan cantik itu kayaknya itu. Itu ikan itu kalau dijual mahal itu. Ikan hias. Be, nabo. Awas kena lupa. Iya, ternyata ada 1 ekor gurita guys. Mantap sekali guritanya. Jadi guritanya digigit bagian lehernya agar dia bisa mati. Ya, lihat prosesnya ya, mantap sekali.
guys. Oke, sudah selesai. Dan kita akan tutup kembali lubang ikan. Di bubu yang pertama ini kami mendapatkan beberapa ekor ikan. Ya, syukurlah, puji Tuhan masih bisa diberikan berkat. Amin ya. Lalu Bapak Anso menutup lubang untuk tempat mengambil ikan-ikan tersebut dari bubu ini. Dan selanjutnya kita akan menempatkan kembali bubu ini di dasar laut. Ya, sorry saya membuat sensor sedikit di sebagian video. Dan ini adalah bubu yang kedua. Semoga aja kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ayo kita lihat. Ya, tarik Bapak Anso, tarik. Mana dia? Mana dia? Iya, ikannya sudah mulai merontak-merontak di dalam bubu dan terlihat kayaknya lebih besar daripada sebelumnya. Ikan kumis. Ya, jadi Teo atau ikan kumis atau ikan biji nangka. Ikan ini sering masuk di dalam bubu. Ada ikan kumis dan ikan-ikan kecil lainnya. Ketuko. Bentar. Jadi ikan-ikan ini yang bisa masuk ke dalam bubu menyesuaikan dengan ukuran dari mata bubu tersebut atau pintu masuk yang bisa membuat ikan-ikan tersebut masuk ke dalam dan terperangkap. Ya. Jadi ada cara bagaimana dibuat sehingga ikan masuk tidak bisa keluar lagi. Nah, itulah dia. Dia punya perangkap. Terkadang pula bubu ini juga bisa dirusak oleh hewan-hewan laut seperti ikan hiu. 2 ekor tiau atau ikan kumis warna merah. Mantap sekali. Nah, itu dia ikan-ikannya ya. Pakai dulu itu celana guys. Jadi Bapak Anso bilang Boleh lepas lagi. dia punya celananya yang robek, makanya saya mengsensor. Setiap 3 hari sampai 4 hari, dalam seminggu 2 kali. Jadi bubu ini biasa kami ambil atau mengecek 3 hari sampai 4 hari. Jadi dalam seminggu 2 kali. Di belakang adalah Nah, jadi pertama kita melepaskan bubu ini, kita harus melepaskan jangkarnya di darat. Lalu setelah itu kita akan melepaskan bubunya di tengah sampai talinya habis. Jadi fungsi tali ini untuk pada saat kita mengangkat bubu, kita bisa lebih mudah karena bubu ditempatkan di tempat yang sangat dalam. Nah, itu dia. Fungsi dari batu yang berada di sisi-sisi kiri kanan itu sebagai pemberat. Nah, ini dia. Enggak. Jadi kita cek mana hasil-hasilnya. Ya, itu dia. Jadi ada ikan buntal yang beracun juga dan kita akan membuangnya. Dan sekarang kami pun sudah kembali ke darat dan kami akan melanjutkan sesi makan siang. Bakar-bakar ikan yang tadi, ikan unicorn atau kulit pasir. Jadi di sini ada Bapak Leo dan Bapak Anso, mereka sedang potong-potong ikan, bersih ikan. Ya, ini Bapak Leo. Sedang potong ikan kulit pasir. Ya, Kulit pasir. Bapak Leo adalah ikan yang potong paling ikan kulit pasir. Setelah kita dapat langsung kita bakar. Ya, ini Bapak Anso. Berikan senyuman yang terbaik dulu Bapak Anso. Iya, Bapak Anso berikan senyuman yang terbaik ya. Dia capek sekali, Iya, sayang di sini sekali. ada ikan diasapin. Dan ini ikan asap seperti diasapin ya. Tapi ini bakar. ikan Gagah sekali, mantap. kulit pasir. Mantap betul ya. Sayangnya saya tidak sempat mengambil video sesi makan.
Iya. karena baterai saya lemah. Dan di sana ada opsi Dan free. Itu Ini adalah perahunya dia yang tadi kita opsi pakai. free. Ya, perahu ini besar. Tapi kita agak kesiangan pakai perahu ini. Tapi tidak apa-apa. Jadi begitu, kita kesiangan Mantap. menggunakan perahu ini. Oke. Mantap. Terima kasih banyak buat Om Sipri. Satu penembak di sana ini. Nah, ini dia penembak yang satu ini. Penembak yang satu sudah lapar tombak ini. Dan ini adalah Haris Lejap. Haris sudah sangat lapar. Oke guys, kita sudah selesai. Dan inilah orang-orang mantap. Dan ini adalah ikannya. Nah, ini dia hasil dari perburuan kali ini. Ya, tidak begitu banyak, tapi syukur bisa dapat ikan target. Ini dia ikan-ikannya. Mana lagi tadi yang lain? Oh, sudah di sana. Ini Kakak Haris ya sedang beres-beres peralatan. Dan ini lagi ikannya. Mantap, top. Kakak pergi mau kemana masuk ke suruh bawa ini. Kami pun segera berkemas-kemas untuk kembali ke kampung. Dan ini adalah perjalanan kami dari Pantai Botan sampai ke Kampung Watu Wawer, Desa Atakore. Itulah kampung dari ibu saya. Dalam perjalanan kembali ke kampung, kami pun terpaksa harus berhenti beberapa kali dan mengurangi beban karena walaupun motor yang kami pakai ini termasuk motor yang antang, kuat menghadapi medan-medan berat, tetapi jalannya pun juga ekstrim guys, yang mana sangat curam. Bisa toh? Kita Ya, bisa toh? itu bisa lihat Motor di bisa sana. Oh, iya. Berarti motor bisa saja. Motor yang di depan pun juga harus berhenti dan kami harus menunggu. Nah, ini Bapak Anso yang ada di depan saya. Istrinya pun juga harus turun dikarenakan pendakian yang curam. Dan saya bersama Haris tetap kami berdua karena saya yakin dengan motor yang ada saat ini saya kendarai mampu mengatasi tanjakan-tanjakan ini. Tetapi kayaknya motor Scorpio saya masih lebih antang lagi guys. Ya. Terima kasih juga kepada warga Desa Lewokroma, kepala desa dan jajarannya, yang mana dari pembangunan jalan ini pun kita bisa melihat ada jalan yang sudah dicor. Ya, kita berhenti lagi. Ini sekarang kita mulai tanjakan-tanjakan naik gunung terus. Dengan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah kepada desa, sehingga desa pun bisa terbantukan untuk melaksanakan pembangunan. Balik. Jadi ini adalah contoh dari kampung yang menggunakan dana desa dengan baik. Jalan yang telah dibangun juga menggunakan cor dari dana tersebut. Sungguh mantap sekali Desa Lewokroma. Terus tingkatkan pembangunan Anda. Gel bo narebo mulun beneran.
bakar-bakar di mak cuma kita karaoke di atas Bagus kan? ini tidak rumah di atas di bawah tua. Makanya punya sistem bagus kan? Tidak pakai dari rumah punya. Oh. Bisa kak? Gigi satu terus, tancap. Panjang. Tapi bilang taruh ini di sini, tas di sini saja boleh. Guys, kita mendaki terus. Gigi satu, tidak berhenti. Oke, gigi dua. Udah mulai gas. Balik lagi. Gigi satu. Hitam lewat. Tiga motor yang muat. Itu dia pantainya di bawah. Memang berasa dia punya tenaga beda jauh sekali. Beda jauh sekali sama Scorpio. Scorpion daging ini dia kuat dia naik main ya.
taruh ikan lain di mana? Pulang taruh di kampung dulu, datang lagi. Oke, kita akan panjat gunung sana. Kita akan sampai di atas sana. Ya. Ya guys ya. Gunung sana kita akan naik sampai di atas sana. Permisi, pagi kia. Papale, unorga. Ane mediro, ane belimo tadi kana kato. Biasa saja itu. Tapi ya syukurlah bisa dikasih. Saya sudah naik begini loh, saya kaget. Wih, orang dia muncul. Dia muncul ke arah saya. Mungkin dia mau jalan, dia sudah jalan ke sana baru saya belah begini pas kena dia punya tulang belakang. Lalu kami berhenti sejenak untuk makan kelapa. Ya, kita makan kelapa dulu guys. Makan kelapa di pinggir jalan. Dan juga memberi makan ternak serta iris tuak dari tuaknya Bapak Anso. Nah, di bawah sana adalah kampung Watuaber. Mulai menurun kembali. Iya, kita mulai menuruni menuju ke lembah kampung desa Watuaber. Desa Takore. Kampung Watuaber, desa Takore. Itu dia kampungnya. Ya, tentang buat video bro.
bilang mau lompat baru terjadi. Apa? Bilang mau lompat baru terjadi. Enak. Dia kepir ke pohon juga. Oh, sama kah? Dua kaki. Sampai juga kita. Sampai titik nol. Hmm.